Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, pada video edukasi kali ini, kelompok kami akan menyampaikan mengenai pelayanan KB IUD pada masyarakat. Penasaran kan? Yuk disimak. Ternyata pengetahuan masyarakat Indonesia mengenai KB masih tergolong rendah. Maka dari itu, mungkin banyak orang yang bertanya-tanya, apa sih KB itu? KB atau Keluarga Berencana adalah program pemerintah Indonesia sejak tahun 1970. KB sendiri bertujuan untuk mengendalikan pertambahan jumlah penduduk, membatasi angka kelahiran, dan mengatur jarak kelahiran sehingga dapat menciptakan keluarga sehat sejahtera. Terdapat undang-undang yang mengatur KB, di antaranya adalah UU RI nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan pasal 78, yang menyatakan program pelayanan KB mengatur kehamilan pasangan usia subur guna membangun generasi penerus yang sehat dan cerdas. Selain itu, ada UU RI nomor 52 tahun 2009 tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga yang menyatakan bahwa kebijakan KB dilaksanakan untuk membantu calon atau pasangan suami istri dalam mengambil keputusan dan mewujudkan hak reproduksi secara bertanggung jawab. Apa aja sih jenis-jenis KB? Berdasarkan jenis-jenisnya, KB dibagi menjadi 3. Di antaranya yaitu yang pertama adalah KB hormonal. Di antaranya adalah pil KB, KB suntik, pil KB progesterin, intrauterine device hormonal atau IUD, dan implan. Yang kedua adalah KB fisik. Di antaranya adalah kondom pria, kondom wanita, diafragma atau cervical cup, dan IUD non-hormonal. Yang ketiga adalah KB alami, di antaranya adalah sistem kalender atau perhitungan masa subur, dan amenorrhea laktasi. Jenis KB berdasarkan jangka waktu pemakaiannya dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah KB jangka pendek. Di antaranya adalah pil KB, KB suntik, dan kondom. Yang kedua adalah KB jangka panjang. Di antaranya adalah IUD, implan, tubektomi, dan vasektomi. Jadi, sebenarnya kita mau membahas apa sih? Pada video edukasi kali ini, kita akan fokus untuk membahas mengenai KB IUD. Apa sih KB IUD itu? Intrauterine device atau IUD atau alat kontrasepsi dalam rahim atau AKDR merupakan salah satu kontrasepsi jangka panjang yang efektif serta aman. Alat ini berbahan dari plastik atau logam yang dililit dengan tembaga dengan berbagai ukuran dan dimasukkan ke dalam rahim. Efektivitas IUD. IUD memiliki efektivitas yang sangat tinggi, di mana keberhasilan efektivitasnya ini tinggi sekitar 0,6 sampai 0,8 kehamilan per 100 perempuan, dan kegagalannya dalam 125 sampai 170 kehamilan. Cara kerja IUD. IUD memiliki cara kerja yang menghambat kemampuan sperma untuk masuk ke dalam tuba falopi, mempengaruhi fertilisasi sebelum ovum mencapai kavum uteri, dan mencegah sperma dan ovum bertemu karena jalannya terhalangi dan memungkinkan untuk mencegah implantasi telur dalam uterus. Langkah pemasangan IUD. 1. Jelaskan kepada klien apa yang akan dilakukan dan mempersilahkan klien mengajukan pertanyaan. Sampaikan kepada klien kemungkinan akan merasa sedikit sakit pada beberapa langkah waktu pemasangan dan nanti akan diberitahu bila sampai pada langkah-langkah tersebut dan dipastikan klien telah mengosongkan kandung kencingnya. 2. Periksa genitalia eksterna untuk mengetahui adanya ulkus, pembekakan pada kelenjar, Bartolini, dan scan. Lalu lakukan pemeriksaan spekulum dan panggul. Yang ketiga, lakukan pemeriksaan mikroskopik bila tersedia dan ada indikasi. Yang keempat, masukkan lengan IUD di dalam kemasan sterilnya. 5. Masukkan spekulum dan usap vagina dan serviks dengan larutan antiseptik dan gunakan tenakulum untuk menjepit serviks. Yang keenam, masukkan sonde uterus ke dalam uterus untuk menentukan arah poros dan panjangnya kanalis cervicalis serta kavum uteri. 7. IUD dimasukkan ke dalam uterus melalui osteum uteri externum sambil mengadakan tarikan ringan pada cunam cervix. Inserter IUD dimasukkan ke dalam uterus sesuai dengan arah poros kavum uteri sampai tercapai ujung atas kavum uteri yang telah ditentukan lebih dahulu. 8. Buang bahan-bahan yang terkontaminasi sebelum melepas sarung tangan dan bersihkan permukaan yang terkontaminasi.
9. Melakukan dekontaminasi alat-alat dan sarung tangan dengan segera setelah selesai dipakai. 10. Mengajarkan kepada klien bagaimana memeriksa benang IUD dengan menggunakan model yang tersedia. Menyarankan klien agar menunggu selama 15-30 menit setelah pemasangan IUD. Selanjutnya adalah mitos dan fakta. Mitos yang pertama adalah benang pada IUD dapat membuat suami merasa tidak nyaman ketika berhubungan seksual karena suami dapat merasakannya. Ini bisa kita bilang fakta karena pasangan itu dapat merasakan benang dari IUD itu sendiri. Namun, bila yang dirasakan adalah bagian lain dari IUD itu, berarti IUD-nya sudah berpindah posisi. Untuk mengatasi hal tersebut, para wanita yang menggunakan alat kontrasepsi berupa IUD dapat meminta kepada bidan atau dokter atau tenaga medis yang memasangkannya untuk memotong benang lebih pendek. Mitos berikutnya adalah IUD dapat berpindah di badan. Faktanya adalah IUD tidak mungkin berpindah-pindah keluar rongga rahim. Apabila IUD berpindah, IUD hanya dapat keluar melalui vagina atau bergeser di sekitar rongga rahim. Jadi tidak ada ceritanya apabila ada orang bilang, "Oh, IUD-nya bisa pindah-pindah ke badan yang lain." Itu tidak mungkin. Paling IUD-nya bisa keluar lewat vagina atau bergeser-geser di sekitaran rongga rahim. Mitos berikutnya. Ada ibu-ibu bilang, IUD kan dari tembaga, bisa karat tuh sama lengket di rahim. Faktanya adalah, jika alat kontrasepsi IUD tersebut digunakan dalam batas perlindungan dan tidak lewat dari waktu yang ditentukan, maka IUD-nya akan aman-aman saja, tidak akan berkarat dan tidak lengket di dalam rahim. Mitos berikutnya. Pemasangan IUD sangat sakit, ujar beberapa wanita. Faktanya adalah, tingkat nyeri dari setiap orang itu bervariasi selama pemasangan IUD. Tapi, biasanya mungkin hanya ada kram-kram ringan. Nah, IUD sendiri biasanya itu dipasang di bawah 5 menit. Jadi, cukup cepat hitungannya. Baik, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.